Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu ulama besar Indonesia yang memiliki banyak karomah, yaitu Kiai Haji Hasan Asy'ari atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Mangli. Siapa sebenarnya beliau dan apa saja karomah yang dimilikinya? Mari kita simak bersama. Kiai Haji Hasan Asy'ari lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah putra bungsu dari Muhammad Ishaq yang masih keturunan dari Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dari garis ibu, beliau juga masih keturunan dari Kiai Haji Ageng Hasan Besari yang masih keturunan dari Sunan Kalijogo. Beliau dididik oleh ayahnya dengan sangat keras dan ketat. Di antaranya adalah menghafal kitab Tokrib dan maknanya, serta mempelajari tafsir Al-Quran. Beliau menikah dengan Haja Ning Alia dari Sukaraja, Cilacap, dan dikaruniai 4 orang anak. Pada tahun 1959, beliau mendirikan pondok pesantren Salafiyah di Kampung Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Pondok pesantren ini kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren Mangli, dan beliau sendiri dikenal dengan nama Mbah Mangli. Pondok pesantren ini menjadi tempat menuntut ilmu bagi banyak santri dari berbagai daerah, bahkan dari luar Jawa. Beliau juga aktif melakukan dakwah dan syiar Islam ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah di Desa Mejing, Kecamatan Candi Mulyo, di mana beliau menggelar pengajian rutin di sebuah langgar yang dikenal dengan Langgar Linggan. Mbah Mangli dikenal sebagai seorang wali Allah yang penuh karomah. Karomah adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang saleh, yang berupa kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Karomah Mbah Mangli antara lain adalah melipat bumi. Beliau bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Misalnya, beliau bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, bahkan Sumatera. Beliau juga bisa berada di 2 tempat sekaligus, misalnya di rumahnya dan di masjid. Karomah melipat bumi adalah salah satu karomah yang dimiliki oleh Mbah Mangli, yang berarti beliau bisa berpindah tempat dengan sangat cepat tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Karomah ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang saleh untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Berikut adalah beberapa contoh karomah melipat bumi Mbah Mangli yang saya rangkum dari berbagai sumber. Suatu hari, Mbah Mangli diundang untuk mengisi pengajian di Desa Mejing, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang. Beliau berangkat dari Pondok Pesantren Mangli dengan mengendarai sepeda motor. Namun, dalam perjalanan, beliau bertemu dengan seorang santri yang juga hendak ke Mejing. Beliau pun menawarkan tumpangan kepada santri tersebut. Santri itu naik sepeda motor Mbah Mangli dan mereka melanjutkan perjalanan. Namun tak lama kemudian, santri itu terkejut ketika melihat bahwa mereka sudah sampai di Mejing. Padahal jarak antara Mangli dan Mejing sekitar 30 km dan harus melewati jalan yang berliku-liku dan berbukit-bukit. Santri itu merasa bahwa baru beberapa menit mereka berangkat dari Mangli, tetapi ternyata mereka sudah sampai di tujuan. Beliau pun mengucap syukur dan memuji karomah Mbah Mangli. Suatu malam, Mbah Mangli mengisi pengajian di Langgar Linggan, Desa Mejing,
Pengajian ini dihadiri oleh ribuan jamaah dari berbagai daerah. Mbah Mangli tidak menggunakan pengeras suara, tetapi suaranya terdengar jelas oleh semua jemaah. Setelah pengajian selesai, Mbah Mangli pamit untuk pulang ke Mangli. Namun, sebelum beliau berangkat, beliau meminta kepada salah satu jemaah untuk mengantarkan beliau ke rumahnya dengan mobil. Jemaah itu pun bersedia dan mereka berangkat bersama. Namun, dalam perjalanan, jemaah itu kaget ketika melihat mobilnya tiba-tiba berada di depan rumah Mbah Mangli di Mangli, padahal jarak antara Mejing dan Mangli sekitar 30 km. Dan harus melewati jalan yang berliku-liku dan berbukit-bukit. Jamaah itu merasa bahwa baru beberapa detik mereka berangkat dari Mejing, tetapi ternyata mereka sudah sampai di Mangli. Pada suatu kesempatan, Mbah Mangli diundang untuk mengisi pengajian di Jakarta. Beliau berangkat dari Mangli dengan naik pesawat terbang. Namun, ketika pesawat sudah terbang, beliau merasa tidak nyaman dan ingin segera sampai di Jakarta. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan. Tak lama kemudian, beliau mendengar pengumuman dari pilot bahwa pesawat sudah akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Beliau pun bersyukur dan turun dari pesawat. Namun, ketika beliau melihat jam tangannya, beliau terkejut karena baru 15 menit sejak beliau berangkat dari Mangli. Padahal jarak antara Mangli dan Jakarta sekitar 500 km dan biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk ditempuh dengan pesawat. Psikokinesis. Beliau bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi, baik dari masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Beliau juga bisa mengetahui isi hati dan pikiran orang lain, serta maksud dan tujuan mereka. Beliau juga bisa menggerakkan benda-benda dengan kekuatan pikiran, misalnya mengangkat batu besar, memindahkan pohon, atau mengeluarkan air dari tanah. Pengobatan. Beliau bisa menyembuhkan berbagai penyakit, baik yang bersifat fisik maupun psikis, dengan cara-cara yang sederhana, misalnya dengan doa, air, atau tangan. Banyak orang yang datang ke beliau untuk meminta pertolongan, dan beliau selalu membantu mereka dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Karomah Mbah Mangli bukanlah hasil dari usaha atau latihan beliau, melainkan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdasarkan kehendaknya. Karomah Mbah Mangli juga bukanlah tujuan dari perjalanan spiritual beliau, melainkan buah dari ketaatan dan kecintaan beliau pada Allah dan Rasul-Nya. Karomah Mbah Mangli juga bukanlah alat untuk menunjukkan kehebatan atau kesombongan beliau, melainkan sarana untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Karomah Mbah Mangli juga bukanlah sesuatu yang harus ditiru atau dicari-cari oleh orang lain, melainkan sesuatu yang harus disyukuri dan dijadikan inspirasi. Mbah Mangli wafat pada tahun 2007 dan dimakamkan di Dusun Mangli, Ngablak, Kabupaten Magelang. Beliau meninggalkan warisan berupa ilmu, amal, dan keteladanan yang sangat berharga bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Demikian naskah ini saya buat mengenai karomah Mbah Mangli. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Jika ada saran atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.